hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sopalah sanggup mintakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mau nggak mau ngedit lah, ngedit video, kemudian ini kira-kira yang bagus ditonton sama mahasiswa apa ya gitu. Rangkum, lempar, masukkan. Jangan cuma jadi visitor, tapi jadilah kreator. Dengan demikian Anda akan bisa berfokus dan mengontrol Anda supaya tetap produktif. Kontrol itu bukan hanya tentang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, itu kuno banget itu. Kontrol itu bukan mengontrol diri, tapi mengarahkan diri menuju sesuatu. Itu yang namanya kontrol, itu yang namanya regulasi diri. Jadi mau tidak mau teman-teman kalau mau mengontrol diri, ingat satu hal, Anda perlu punya konten. Apa yang ingin Anda capai? Itu dia, kreator. Yang kedua, kalau Anda senang jualan, jangan cuma senang jualan, beli. Anda udah punya toko, ya pernah jualan atau tidak di Shopee kayak Bukalapak, kayak Lazada kayak. Kalau Anda cuma pesen Grab, buat apa? Cobalah sekali-kali nge-Grab, atau daftarkan toko Anda ke Grab, atau daftarkan toko Anda ke Gojek. Dengan demikian, teknologi itu akan membawa Anda maju, bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga berkontribusi pada informasi yang ada di dalamnya. Ada yang pernah mencoba jualan di NTT itu apa? Kemarin saya ngecek itu misalnya tentang tenun itu yang jualan malah orang Jepara, bukan orang NTT. Kan saya sedih. Harganya memang murah sekali, 150 sampai 200 ribu, tapi itu kan tidak asli. Dan di mana teman-teman? Nggak ada. Itu kan, ya ampun. Berapa banyak teman-teman yang punya HP, tapi kok nggak ada yang jual. Kain aja nggak ada yang jual loh. Apa tidak ada yang tergerak untuk ke sana, dari buyer ke seller. Jangan cuma pesen Grab kemudian datang makan. Pakai. Kesempatannya itu dipakai. Teknologinya itu dipakai. Supaya teman-teman punya konten. Misalnya kalau jualan kontennya apa? Ya yang teman-teman jual. Itu dia. Pola pikir yang kedua, from buyer to seller next. Kalau kita yang hidup di dunia kayak saya, kan, dari reader to author. Ini misalnya Bu Mar. Ya udah lama. Nulis itu udah lama sekali, dan tulisan dia banyak. Cari aja di Google Scholar. Salah satunya ini, pengaruh terapi musik terhadap depresi. Jangan cuma jadi orang yang bisa cari jurnal, tapi jadi juga orang yang bercita-cita untuk membuat jurnal kita terpublikasi. Tuh, pola pikirnya itu. Jadi dengan demikian kita menambahkan informasi, kita meng-create informasi, kita tidak hanya ikut informasi, kita ikut mengendalikan informasi. Nah, kalau sudah sampai ke sana, kita pasti otomatis akan terfokus tanpa perlu memikirkan, aduh aku harus menahan diri, memfokuskan diri. No. Fokus itu visi. Seperti halnya teman-teman itu punya gambaran di depan. Seperti halnya teman-teman itu kalau mau bangun rumah lah, mau apa misalnya, teman-teman pengen punya pacar lah, pasti punya visi pacar idaman seperti apa, kemudian nyarinya yang seperti itu namanya visi.
itu yang mengarahkan hidup kita. Jadi hidup itu tidak hanya tentang bagaimana kita menghentikan diri kita, menyetop diri kita, tapi mengarahkan diri ke sana. Jadi kalau teman-teman sekarang masih kuliah gitu kan, ya punya cita-cita inilah, autor. Kita di FKM, kita di Timur sudah banyak, di NTT itu sudah banyak jurnal-jurnal. Undana juga sudah ada jurnal-jurnal yang tidak hanya menerima tulisan-tulisan dari orang, dari dosen, tapi juga menerima tulisan-tulisan dari mahasiswa. Teman-teman tidaknya sekarang sudah mulai mengarah ke sini lah. Jangan cuman jadi pembaca jurnal, tapi penulis jurnal juga. Itu dia, penulis jurnal, autor jurnal, ini penting ini. Bukan hanya reader, tapi juga autor. Itu. Terima kasih. Ferry, mana kamu? Ferry mana? Halo, Ferry di mana? Ada kah? Ada. Ferry, ini kamu ini tinggal sama orang tua atau kos, Ferry? Dengan orang tua. Ya, oke. Itu memang salah satu kelemahan orang tua kita. Saya juga punya anak seumur kamu, Ferry. Itu juga satu kelemahan saya. Memang saya sulit juga membuat anak percaya bahwa anak saya sudah orang dewasa yang bisa melakukan sesuatu, dan itu menjadi ada durasi waktu, ada sekitar 3-6 bulan di mana sering terjadi ketegangan dalam rumah. Tapi setelah itu saya bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah dewasa dan bisa menerima dirinya sendiri. Ya, Ferry? Dan makanya saya sebagai orang tua, saya belajar bahwa anak saya sudah dewasa. Jadi kesimpulannya adalah kamu perlu memberi juga kesempatan pada orang tuamu untuk belajar dan mengingat bahwa kamu sudah dewasa. Dan kamu perlu juga mengkomunikasikan dengan mereka. Mama, papa, saya sudah bisa mengatur diri saya dalam hal ini. Mohon kelonggarannya. Gitulah. Mengerti, Fer? Iya, terima kasih, Bu. Boleh dicoba ya, Fer, ya. Jangan diam-diam aja. Tapi juga jangan juga dengan emosi menyampaikannya, jadi ketegangan. Kasih tahu pelan-pelan. Ya. Dan ini bukan hanya Ferry yang alami. Banyak teman-teman yang di usia emerging adulthood itu mengalami ini. Ya, itu sebabnya saya pikir malah kita perlu bikin training buat orang tua kayaknya, Ferry. Jadi training untuk orang tua bagaimana mengelola anak-anaknya yang ada emerging adulthood ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke ya. Gimana, Bu? Ibu Mar, Bu Badik ya. Silakan. Boleh tambah sedikit, Bu Ferry? Ya, selain itu mungkin bisa juga Ferry menunjukkan bahwa memang Ferry sudah bisa mengatur diri sendiri, buktikan. Itu satu hal yang penting saya rasa, supaya orang tua merasa yakin, oh memang betul anak saya sudah bisa, sudah lebih dewasa. Kalau saya bilang saya akan pulang jam 11, ya saya pulang jam 11. Kalau saya bilang semester ini saya akan menyelesaikan skripsi saya, ya selesaikan. Semester ini saya ada proposal, saya selesaikan proposal saya, selesaikan. Itu sebenarnya bukti kepada orang tua bahwa saya sudah bertanggung jawab atas diri saya sendiri, sehingga orang tua lebih merasa yakin. Oke. Mungkin itu, Bu Mar, terima kasih. Aduh. Apakah kita masih ada waktu atau waktunya sudah habis? Halo? Boleh ditambah. Masih ada waktu? Waktunya sisa 4 menit. Oke. Kita lihat lagi pertanyaan dari saudara Ferry. Oh, Ferry sudah ya? Ferry sudah. Lalu Devri, bagaimana memaksimalkan internet dalam bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kekurangan yang dihadapi? Ini ada 2 pertanyaan, Devri. Ini saya minta bantuan Pak Jaya. Pak Jaya, mohon bantuan untuk Devri, Pak Jaya. Pak Jaya di mana?
Halo, Halo Bu. Pak, mohon dukungan untuk pertanyaan saudara Devri. Oke, Kak Oke, Devri. Kak Ya. Devri ya. Baik. Devri Hai, jurusan ekonomi informatika. Bagaimana memaksimalkan internet dalam bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kekurangan yang dihadapi, dan saya adalah seorang pemalu, bagaimana cara mengatasinya? Oh, jalanmu kan sudah betul. Kenapa kamu harus ragu-ragu? Kenapa harus ragu-ragu? Kalau kamu memang seorang pemalu dan kan ada apa istilahnya, kalau aku itu bilang itu chat warrior. Jadi dia kalau ngomong itu, kalau bicara malu, tapi kalau ngechat panjang gitu. Jadi ya kalau memang kamu merasa bakatmu itu lebih banyak bersaksi menggunakan chat, menggunakan media tulis, tidak apa-apa, lewat sana aja toh. Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Jadi gini, misalnya dalam psikologi itu dulu itu pernah ada tulisan mengenai tidak saya bawa ke sini karena tidak saya persiapkan memang. Jadi saat kita mempresentasikan diri kita secara online dan secara offline itu seringkali tidak sama. Ada orang yang kalau berbicara itu mereka malu, dengan orang tatap muka itu malu, tidak bisa melihat mata, lihatnya ke bawah atau ke samping, gitu kan. Jadi ada orang ngomong keras sedikit dia langsung gitu. Ya ada yang seperti itu. Tapi ketika dia menulis, ketika dia chatting, ketika dia bicara di grup WA gitu, itu lebih bebas, lebih terbuka. Itu bisa menjadi jalan bagi teman-teman yang mungkin merasa malu gitu kan, merasa dirinya adalah seorang pemalu. Sebenarnya bukan pemalu sih kalau dalam kata-kataku itu. Orang itu ada yang introvert, artinya dia menemukan kebahagiaannya waktu sendirian. Ada juga yang ekstrovert, menemukan kebahagiaannya saat bersama-sama dengan orang lain. Mungkin kakak itu, kalau pakai bahasa yang lebih positif, mungkin kakak itu bukan pemalu, hanya lebih introvert aja. Kemudian kakak menganggap bahwa diri kakak pemalu. Anggap saja kalau diri kakak introvert dan lebih suka berinteraksi dan menemukan kebahagiaan saat kakak itu melakukan aktivitas sendiri. Misalnya membuat posting, itu kan aktivitas sendiri yang kemudian bisa digunakan untuk menyebarkan firman. Jadi tidak apa-apa. Kita tidak perlu melawan kelemahan kita, tapi memanfaatkan kelebihan kita. Kakaknya kelebihan di mana? Kak Devi mana Kak Devi? Halo Kak Devi. Kak Devi? Halo kakak, salam. Oh, salam. Saya kira cewek. Devi. Bisa cerita. Kamu merasa dirimu punya kelebihan apa? Bersama dengan orang lain. Enggak cuma kelemahan aja nih. Kamu cerita dong kelebihan apa? Kalau kelebihan kakak bisa namanya bisa bercerita tapi tidak kelamaan, hanya sepintas saja. Nah itu udah bagus tuh. Suka cerita tentang apa? Cerita apa yang paling kamu suka waktu kamu cerita pada orang lain? Cenderung tentang cerita tentang penulisan. Oh, oke. Penulisan apa? Penulisan karya-karya berpuisi. Oke, nice. Oh, bagus itu. Kapan-kapan aku dikirimi dong puisi. Ya apa? Itu bisa menjadi jalan kok. Jadi misalnya di sini ada lomba puisi sekarang kan ada lomba kreativitas mahasiswa, itu ada lomba kreatif. Kelihatannya kamu cocok juga kalau misalnya kamu suka yang seperti itu, seni gitu. Bikin film misalnya, bikin konten, kalau kamu suka, kenapa enggak? Itu bisa menjadi cara untuk menyebarkan film. Gitu ya Kak ya, Kak Devi. Peka terhadap kelebihanmu juga, jangan cuma fokus ke kelemahanmu. Gitu ya Kak Devi. Ya, terima kasih kakak.
Oke, kita lanjut ya. Masih boleh nggak ya? Saya bisa tambah sedikit. Silakan, Ya, buat silakan Kak. Devri ya, kebetulan Ya, ini Devri bagian ya, saya. kebetulan Kami memanfaatkan ini media bagian untuk- saya. Ya, kami memanfaatkan media untuk. Jadi banyak anak-anak di pelayanan itu tidak Jadi bisa. banyak anak-anak di pelayanan itu tidak bisa. Pemalu sebenarnya bukan masalah malu. Pemalu Nggak mau sebenarnya bukan kelihatan masalah malu, wajahnya nggak mau atau kelihatan orangnya wajahnya di situ. atau orangnya. Ya, bisa. Oh, jadi iya. dia lebih suka Ya, di jadi belakang layar. dia lebih Tapi suka di belakang layar. Dia punya Tapi kemampuan media. dia punya kemampuan media, dia uh, punya kemampuan editing, dia punya kemampuan editing, menulis, dia punya kemampuan menulis, dia punya kemampuan kemampuan membuat puisi, quote-quote yang bagus, maka itu bisa dimanfaatkan kayak Itu Devri bisa tadi. dimanfaatkan kayak Devri Devri bisa tadi. membuat Devri bisa quote membuat untuk ditulis quote dimasukkan untuk ke ditulis Facebook, dimasukkan ke Facebook, kata-kata beberapa kritis kalimat dan kata-kata lain-lain. kritis dan Di lain-lain. Di minggu 3 kali seminggu masuk 3 kali dengan Devri masuk punya nama. dengan Devri punya Nanti nama. lama-lama itu jadi biasa dan Nanti orang akan lama-lama selalu itu menunggu. jadi biasa dan orang akan selalu menunggu. Terus Devri juga bisa bikin Terus sharing itu Devri juga bisa bikin sharing itu ke apa dia nama? Story ya, bisa ke story, IG, ya, story bisa ke Facebook, IG, story story WA, Facebook, story kepada WA, teman-teman. kepada Jadi tidak teman-teman. perlu ada Jadi wajahnya tidak perlu Devri di sana, ada hanya wajahnya tulisannya Devri di saja sana, dan hanya nama. tulisannya Banyak saja juga dan yang nama. Banyak nama juga yang samaran. memakai nama Ada yang samaran. menulis, dalam Ada yang bentuk, menulis kayak Kak Icam dia memakai kayak Kak bahasa Icam dia matematika memakai itu bahasa dan lain-lain, matematika ya. untuk Ada itu yang memakai dan lain-lain. kimia, Ya, tetapi ada yang dalam memakai konteks kimia, tetapi dalam konteks firman Tuhan banyak yang firman pakai. Tuhan Atau kalau banyak mau, yang pakai. Devri Atau bisa kalau bikin mau, Devri tulisan, bisa kalau bikin tulisannya panjang tulisan, bisa kalau masuk tulisannya ke- panjang bisa sekarang masuk ini ke ramenya kayak sekarang ini Kompasiana. ramenya kayak Jadi siapa Kompasiana. aja bisa masuk ke Jadi siapa Kompasiana. aja bisa masuk ke Devri bisa masuk Kompasiana. ke sana, Devri bisa tulisan masuk ke firman sana, Tuhan, tulisan firman menyampaikan Tuhan, juga menyampaikan bisa. firman Tuhan Atau juga bisa. Devri bisa Atau Devri buat bisa konten YouTube, buat ya, konten YouTube, ya, tapi konten YouTube, bersifat tapi suara saja. bersifat Itu juga suara bisa. saja. Atau, Itu juga bisa. sharing-sharing Atau, gambar atau sharing-sharing gambar atau cerita tentang sesuatu. Sekarang banyak anak mahasiswa membuat tentang traveling, pemandangan. Dia nggak pernah ada di situ, cuma foto-foto dan gambar pemandangannya, tapi suaranya muncul. Ya, jadi nggak perlu takut sebenarnya. Nah, rahasianya adalah memulai. Ya, kalian memulai konten YouTube juga. Sekarang kami juga masuk ke TikTok. Sekarang kami juga masuk ke istri, TikTok, saya dan membuat, istri tulisan-tulisan dan lain-lain, tulisan-tulisan dan lain-lain pendek-pendek. Ya kayak kemarin kami coba menarik perhatian dengan membuat tarian tentang pasangan. Itu sekali masuk ke YouTube sekarang sudah 4.000 ya viewers. Di Ya. Facebook itu Di 2.000. Facebook itu ya, 2.000 cepat ya, cepat Nah, naik. itu harus berani Nah, itu, pertama kali coba dulu. Kalau harus tidak berani pernah mencoba, pertama kali coba dulu. Kalau dulu, tidak pernah mencoba, satu tulisan masuk, coba nanti dulu. lihat Satu tanggapan tulisan orang, masuk, jangan nanti patah lihat semangat. tanggapan Pasti orang, banyak jangan akan patah lain. semangat. Coba lagi Pasti yang banyak kedua, akan lain. ketiga, Coba lama-lama lagi yang jadi kedua, biasa. ketiga, lama-lama jadi biasa. Jadi mulai dulu, jangan tampilkan wajah, jangan tampilkan nama. Kalau tidak pakai nama samaran, pakai nama samaran. Kalau tulisan-tulisan puisi. Jadi coba. Jadi itu banyak Coba. media yang Jadi bisa itu banyak dipakai media yang untuk bisa pelayanan. dipakai untuk pelayanan. Saja kamu. Ya, Itu saja kamu. ya oke, makasih Kak Dance. Ya, kita waktunya sudah habis ya. Halo, moderatornya adakah? Waktunya sudah habis ini? Atau masih boleh? Ini ada sisa beberapa pertanyaan nih. Masih boleh Kak, ditambah Masih boleh Kak, Ini ditambah materi aja. terakhir. Ini materi terakhir. Iya, jadi ini ada pertanyaan yang terakhir dari Ama Santos. Ini Ama ada ya. Ama itu tanya bilang pengguna smartphone di genggaman generasi milenial, dan yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang tidak bisa terpisah dari generasi saat ini, Bu? Wah, ini saya juga nggak tahu apa yang tidak bisa terpisah saat ini ya. Saya kurang jelas ini pertanyaannya Ama, apa maksudnya, mau kemana ya? Gimana Ama? Halo? Halo? Fokus untuk berjualan. Jadi saingan kami masih sedikit, dan waktu kami berjualan itu awal-awal orang-orang atau pengguna media sosial itu lagi tertariknya dengan membeli barang online. Jadi pesanan yang masuk itu lumayan banyak, Pak. Seperti tiap hari itu pasti ada yang memesan. Nah, mungkin itu tuh yang membuat ini tempat kami berkembang dengan cepat. Di sisi lain karena barang-barang yang kami dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan di toko-toko yang sudah ada di Kupang. Nah itu menarik, itu poin menarik itu. Itu kan berarti kamu membuat bagaimana supaya barangmu lebih murah. Gimana sih caranya biar bikin barang lebih murah itu? Kalau boleh loh, ini rahasia perusahaan emang, tapi
Itu kan poin menarik itu kok bisa membuat barang lebih murah kemudian dijual secara online. Padahal kan biasanya itu barang online tuh lebih mahal gitu kan. Tapi kamu tidak, kok bisa? Strategimu gimana? Yang membuat barang kami lebih murah tuh Pak mungkin karena kami selalu mencari supplier baru dengan harga yang lebih murah. Jadi untuk supplier sangat banyak tempat yang menyediakan pakaian yang kami jual seperti ini Pak. Jadi kuncinya adalah jangan pernah berhenti di satu supplier Pak. Selalu cari supplier baru karena selalu ada supplier yang lebih murah. Nah, yang bisa membuat kami lebih murah juga mungkin karena awalnya online ya Pak. Jadi belum ada seperti ongkos atau biaya-biaya tambahan seperti biaya gedung, biaya pegawai dan biaya lain-lain Pak. Jadi biaya yang ada tuh bisa ditekan sehingga harganya bisa ditekan juga lebih murah gitu Pak. Oh, ini satu lagi nih menarik. Berarti kan kamu tidak membuat ya? Kamu tidak membuat sendiri baju-bajunya Tidak ya? apa Pak? Tidak membuat sendiri baju-bajunya ya? Iya Pak. Jadi saya iya sebagai Kenapa kamu memilih kan begini dalam pola pikirnya orang berjualan itu kan kita punya barang dulu, kita buat barang dulu kemudian kita jual gitu kan. Itu kan pola pikir lama. Kamu kan beda nih, kamu menghubungkan antara orang yang membuat dan orang yang membeli gitu kan. Kenapa kamu memilih untuk tidak membuat, hanya menjadi penengah? Iya, karena menurut saya itu hal yang paling minim resiko Pak, karena modalnya juga kecil dan di sisi lain kan saya juga masih seorang mahasiswa, jadi belum mempunyai waktu yang cukup banyak untuk masuk dalam dunia produksi Pak. Jadi menurut saya zona paling aman dan yang paling mudah adalah dengan menjadi reseller Pak, karena kita tidak perlu butuh biaya yang cukup besar, kemudian tidak perlu memakan waktu yang cukup banyak, dan kesibukan sebagai mahasiswa tidak ini Pak, tidak ditinggalkan, tetap bisa berjalan beriringan. Berarti sekali dayung 2-3 pulau terpenuhi gitu ya, sambil ngecek pesanan HP, sambil ngecek tugas, jadi satu di HP. Itu sampai overload nggak HP-mu? Pernah nggak sampai kemudian HP-mu penuh dengan penuh dengan pesan dan informasi yang harus kamu manage gitu? Iya Pak. Dan setiap kali overload ya pasti harus rapi dengan upgrade ke yang lebih baik Pak. Upgrade ke gadget yang lebih mendukung. Berarti yang perlu di-upgrade malah HP-nya ya perlu diangkat gitu ya. Berapa HP yang perlu diangkat? Saking gedenya pesanan. Oke. Ini menarik karena pertama kemudian sistemmu berkembang dengan cepat, ekosistem yang kamu bangun bagus gitu kan, sehingga bisa kira-kira dalam 1 atau 2 tahun ke depan gambaran dari bisnismu seperti apa? Kamu sudah mencapai mana saja kalau bagi kamu sendiri? Oke, kalau yang sudah saya perkembangan yang sudah saya lewati dalam 2 tahun ini Pak. Kalau untuk 1-2 tahun terakhir ini, jadi saya berjualan online cuma 8 bulan Pak, dari Januari 2018 sampai Agustus 2018. Nah, waktu Agustus 2018 itu puji Tuhan keuntungan yang didapat sudah cukup untuk membuat toko offline kecil-kecilan. Nah, berapa bulan? Dari 8 bulan itu sudah bisa bikin toko? Iya Pak, sudah. Sore semua. Suara saya jelas ya. Baik. Nah, teman-teman seperti yang pagi tadi saya bukakan di firman bahwa untuk jualan ada dua yang paling besar, yang paling laku sekarang. Yang pertama yaitu fashion, ya. Jadi teman-teman menjual pakaian, menjual barang-barang yang berhubungan dengan mode dan lain-lain itu akan paling laku. Yang kedua food, ya, makanan. Dan yang ketiga itu travel, tapi itu biasanya membutuhkan modal yang besar. Ya. Jadi biasanya kita bergerak di dua ini, makanan dan juga
bergerak di bidang jual pakaian. Nah, pakaian ini ada banyak macam. Teman-teman bisa menjual pakaian yang baru dan teman-teman juga bisa menjual pakaian bekas. Nah, saya pribadi berjualan di bagian fashion ini. Saya menjual barang-barang bekas saya. Saya menjual tas, saya menjual laptop, saya menjual kebanyakan tas kulit asli yang saya ambil dari tempat lain dan saya jual kembali. Teman-teman kalau masuk ke Corasel, teman-teman bisa lihat situs Madano, DMP, nah itu punya saya, akun penjualan saya. Kalau ke Prelo, jadi itu situs jualan bekas, barang bekas itu Corasel dan Prelo. Teman-teman juga bisa jual di Bukalapak, bisa jual di Shopee dan juga di teman-teman bisa jual ke Tokopedia. Memang jauh lebih mudah kalau teman-teman menjualnya di Corasel dan Prelo. Tapi kalau teman-teman jual di Prelo, maka akan di-charge. Di Corasel tidak ada charge, tapi bahaya penipuan sangat besar. Jadi begitu saudara posting barang saudara, ada yang masuk dan bilang mau beli, terus berjanji dengan saudara mau transfer uang, dan dia akan membuat sampai saudara yang mengirimkan nomor rekening. Itu banyak penipuan terjadi. Saudara berjualan di Prelo dan Corasel, hati-hati kalau sudah ada pemberitahuan dari admin bahwa orang yang berhubungan dengan saudara di suspend, ya itu berarti orang itu bermasalah. Dia akan telepon saudara, dia akan WA saudara berhubungan secara pribadi, jangan mau. Jadi salah satu rahasia teman-teman berjualan di Bukalapak, Tokopedia, Corasel, Prelo, Lazada, OLX, Elevania dan lain-lain. Teman-teman jangan mau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjualnya. Jadi teman-teman harus melalui akun resmi dari Tokopedia dan lain-lain. Jadi contohnya kalau saudara berjualan di Tokopedia, maka pada saat transaksi selesai, maka sampai uang itu di barang itu sampai di sana, terus ketika terima dan memberikan respon, setelah terima baru uang itu akan masuk ke tangan penjual. Jadi uang itu ada di pihak ketiga. Ya, rekening bersamanya. Jadi teman-teman bisa mengerti ya Rekber. Kalau di Corasel tidak ada Rekbernya, saudara akan beli sendiri. Jadi saudara nego dengan pembelinya, saudara mau pilih Rekber apa. Saya pernah jual laptop Windows. Survei saya yang sangat mahal, harganya 15 juta. Karena salah beli, layarnya agak sedikit bermasalah, dijual 15 juta. Dan itu memang harganya mahal dan langsung dibeli dan kita melalui Rekber. Dan waktunya prosesnya sangat lama. Sekarang tas yang saya jual kisarannya 750 sampai 1 juta lebih. Teman-teman bisa lihat di sana. Dan memang ada orang-orang yang akan membeli, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya baju bekas, celana bekas yang masih baik, saudara punya sepatu bekas dan lain-lain, saudara bisa menjual itu ke situs Bukalapak, Shopee pun bisa. Tapi saudara harus ingat tulis di situ karena ada pertanyaan, ini pre-log, ya barang bekas, saudara harus jujur di sana. Nah, kalau saudara berjualan di Babe, ini ada banyak situs Babe, ya. Ada bisa ditampilkan. Ya ada Babe, ada banyak ya. Nah, saya akan undang teman kita di sini yang paling top lah, sudah berdagang lama dan dia bersama kakaknya sudah sampai jadi tempat apa ya orang kasih barang ya sudah sangat lama. Ferdi ada Ferdi, silakan. Halo Ferdi. Halo, salam Kak. Salam Ferdi. Bagaimana kabarnya? Ada gambarnya? Oh ya, baik. Oke. Salam Kak. Ya, Ferdi bagaimana? Apa yang Ferdi tolong ceritakan kepada kita apa yang Ferdi jual? Terus sampai sekarang omsetnya sudah berapa dan berapa besar? Ya. Karena saya tahu juga Ferdi bersama kakak sudah menerima barang ya, segala macam. Dan saya akan bagikan sedikit. Jadi kalau untuk ini usaha sendiri, kalau kami itu jual HP, banyak barang-barang elektronik, jual HP, bisa jual keyboard, pokoknya semua bekas, keyboard, jual laptop, jual motor, ya, semua. Pertama itu dari saya punya kakak itu
tahun 2015 kalau tidak salah. Jadi waktu kuliah awal dia semester 3, jadi waktu semester 1 sampai semester 2 itu masih orang tua yang biaya dia punya kebutuhan kuliah. Tapi setelah tahun 2015 masuk semester 3, dia tergaul dengan ada satu kakak saya, dan dia yang pertama jual di Babe gitu. Waktu itu juga Babe istilahnya masih awal-awal, masih pemain juga sedikit. Dari situ dia mulai gabung gitu. Nah, tadi waktu saya ikuti yang tadi ada yang bertanya mengenai modal, memang waktu awal itu juga modal sangat kecil. Itu waktu awal itu karena kebetulan kakak saya baru pertama pegang HP Android, itu dia beli waktu itu, mungkin teman-teman tahu Samsung S3. Itu dia beli dengan waktu itu dia beli dengan harga 800.000. Nah, karena ada situs baru ini, barang jual beli barang bekas dari Facebook, dia coba main-main begitu. Karena kakak saya juga itu jual barang di Babe, jadi dia coba posting dia punya HP begitu, posting begini, dan itu laku dengan harga 1 juta. Yang tadinya dia beli itu juga sudah bekas dibeli. Iya, sekarang ketarik keadaan bilang juga kan sudah menerima terima gade barang begitu. Jadi kalau untuk omset sendiri sebenarnya kami tidak ada catatan untuk omset selama setiap bulan itu berapa, tapi karena mungkin saya sharing sedikit, ini kami diajarkan orang tua begitu supaya ketika dapat berkat kasih keluar punya perpuluhan begitu, serta perpuluhannya kami keluarkan. Jadi itu mungkin salah satu hal yang membuat kita untuk berhasil begitu juga. Bulan saya dengan kakak setiap bulan itu kalau kami gabung bisa sampai 1.200.000. Jadi itu kalau 1.200.000 berarti ya 12 juta ke atas begitu. Jadi itu teman-teman bisa hitung sendiri berapa yang hasil kami setiap bulan. Jadi lumayan lah untuk kebutuhan kos dan kebutuhan hari-hari. Kalau jualan itu pernah tertipu atau pernah dilaporkan ke polisi atau gimana dukanya? Iya Kak, kalau untuk itu pasti ada Kak, karena namanya juga kita jual barang bekas, dan kami pernah juga dijebak sama Kikaranci bilang, ada orang yang datang gak ada barang kepada kami, dan ternyata barangnya itu barang curian ya. Jadi dan itu juga bersyukur dari situ kami belajar banyak hal supaya bisa kedepannya bisa menjadi lebih baik, jangan ceroboh dalam mengambil barang. Dan intinya bagi teman-teman yang saya mau bikin bagi teman-teman adalah ketika teman-teman mulai dalam ketemu masalah itu pasti hal biasa begitu. Kadang juga kami beli barang namanya barang bekas, kadang kita waktu cek barangnya tiba-tiba sampai di rumah, sampai di kos, pakai 1-2 jam tiba-tiba mati dan tidak bisa hidup lagi. Nah itu ya resiko dalam kita berusaha, tapi kami sampai pernah menyerah begitu, walaupun itu barang susah bisa dijual lagi ya, tapi kami tetap tetap menyilangi begitu, sampai langsung berhenti, sampai menyerah. Rata-rata kebanyakan kita tuh ketika kita sudah 1 kali rugi, kita langsung berhenti begitu. Teman-teman kalau tidak punya modal, sebenarnya ada cara berjual, teman-teman bisa menjadi dropship. Jadi teman-teman cuma memposting gambar. Nah, teman-teman bisa daftar itu ada di Tokopedia ada akun orang-orang yang menjual itu, teman-teman chat dengan mereka jadi dropship. Terus teman-teman tinggal posting gambarnya, jadi orang beli baru barang datang. Harganya jadi sama dengan yang jual di sana. Jadi itu artinya saudara dapat margin penjualan dari orang yang menjual itu yang namanya dropship. Jadi sebenarnya mau berjual hanya butuh modal niat, nekat, berani dan muka tembok. Saya bisa bilang begitu. Tidak boleh malu ya. Nah, menyangkut hal itu nanti bisa ada pertanyaan nanti, tapi saya mau tanya ke Nona Boru yang tadi share videonya musiknya lebih keras, kita tidak dengar. Nona Boru ini juga dia memulai menjual dengan melihat kebutuhan yang ada di sekitar. Jadi mahasiswa banyak yang selempang wisuda dan bunga tangan. Dan dia sekarang menjadi number 1 lah di Kota Kupang ya, menjual selempang dan bunga tangan. Jadi teman-teman lihat ada orang yang foto wisuda, selempang dan bunga tangan, pasti dari dia. Dan dia pintar merangkai bunga. Saya tidak tahu sejak kapan dia pintar merangkai bunga. Nona ada, silakan. Anda bisa share dari mana muncul ide menjual seperti itu, dan memulai dari awal posting di Facebook dan lain-lain itu bagaimana? Di Instagram dan lain-lain bagaimana? Silakan. Halo Nona.
Gimana nih Nona? Halo Kak. Ya, silakan Nona. Ya. Iya Kak. Sharing. Iya Kak. Ya, Nona kan berjualan dan apa tuh? Selempang wisuda. Ya. Bagaimana perkembangannya dan kenapa memulai usaha itu dan bagaimana menjual itu secara online. Ya baik Kak, terima kasih. Jadi usaha saya itu saya mulai sekitaran semester 5 dan itu saya mulai postingnya di Facebook dan juga di WhatsApp. Dan saya bagikan ke orang-orang terdekat dulu, kemudian mereka lihat apakah hasil rangkaian saya itu bagus atau tidak, dan ternyata itu menarik dan dibeli oleh dibeli itu oleh SKTB-nya saya Kak. Jadi dari situ saya mulai bersemangat untuk mulai posting-posting. Lebih banyaknya di WA Kak. Di Facebook jarang sih Kak. Story WA ya? Iya, di story WA Kak. Itu omsetnya sekarang bagaimana? Kalau dari pribadi sih Kak, kalau sekarang sudah cukup Kak untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Ya, jadi bisa membayar biaya kuliah sendiri ya Nona ya sekarang. Ya, itu dari mulut ke mulut atau gimana? Karena saya lihat begitu banyak anak-anak yang pesan itu selempang dari Nona. Hampir sekarang sebagian besar yang wisuda di Undana memesan dari Nona. Gimana bisa sampai begitu? Kalau itu sih saya biasanya story di WA Kak, dan di situ biasa ada teman-teman yang bantu mulai dari PKTB, SKTB atau teman-teman terdekat. Di situ mereka bantu story. Otomatis kan teman-teman mereka mulai bertanya, ini pesannya dari mana, dan dari situ saya dapat nomor kontak dari teman-teman. Kemudian pernah ada kakak saya di kampus berbeda dengan saya, satu kelasnya semua karena saya menawarkan pengantaran, jadi hampir satu kelas pesannya ke saya Kak. Jadi itu mulai dari cerita dari orang, kemudian mereka lihat hasilnya saya, ternyata bunganya saya itu berbeda dari orang-orang yang lain, dari penjual-penjual yang lain. Jadi dari situ mulai banyak yang pesan Kak. Memang hobi pakai bunga ya? Awalnya itu saya coba-coba, awalnya itu karena memang butuh uang dan saya memikirkan hal apa yang bisa saya buat supaya bisa menghasilkan uang. Jadi saya cari tutorialnya di YouTube dan saya belajar sendiri secara autodidak Kak. Saya mulai buat, rangkai, kemudian antar. Jadi saya merangkap semua pekerjaan. Selempang itu gimana? Buat sendiri atau pesan? Kalau saya bucket saja Kak, selempang tidak. Oh, selempang tidak ya, bucket ya. Oke, jadi ini mulai dari kebutuhan, terus belajar tutorial di YouTube, dan bisa jadi ya. Iya Kak. Ya, ini luar biasa, lebih kekuatannya dari story WA dan dari mulut ke mulut ya. Dan akhirnya jadi tema. Ini akunnya apa sih namanya? Sekarang kan sudah posting di Facebook supaya teman-teman bisa lihat bunga-bunganya. Kalau di Instagram Mariana Flori 11 Kak. Di Instagram ya. Iya. Oke, baik ya. Nanti Nona sabar dulu, nanti teman-teman akan bertanya. Yang berikut, saya minta Kak Arto untuk masuk ya. Kak Arto ini juga multimedia, dia jago desain. Jadi banyak baju-baju. Dia desain sendiri bajunya dan sangat laris. Ya, gimana Arto, dari mana muncul ide menjual baju desain sendiri dan biasa jual langsung sold out, dan itu bagaimana caranya? Ya? Oke Kak, jadi untuk buat satu usaha sendiri sebenarnya sudah dari lama, karena kan memang hobi desain Kak. Dan ya daripada sondai menghasilkan apa-apa dari desain, maksudnya hanya habis di posting dan lain-lain, yang mending bikin baju dan menghasilkan produk lah, begitu, produk buatan sendiri. Itu modalnya berapa, bajunya dipesan ke di mana, dan bagaimana cara menjualnya, itu bisa dijelaskan? Oh, oke Kak. Jadi kalau modalnya sebenarnya ini 2 orang sih Kak, Beta dengan Heri, Ketua PMK Kota Kupang. Jadi modalnya tuh dari Heri, jadi ketong patungan begitu Kak. Jadi Heri yang bagian modalnya, modal uang ya Kak, maksudnya Beta modal untuk desainnya. Jadi ketong kolaps lah begitu untuk buat ini. Dan ketong memang fokus bukan hanya jual produk, tapi juga bangun brand begitu Kak. Jadi fokusnya ketong
ke baju Kristen karena kan lihat di fokusnya katong di NTT kan mayoritas Kristen. Jadi ya kemungkinan akan laku begitu Kak. Dan kalau untuk bajunya katong sistem PO. Jadi orang bayar setengah dulu baru katong produksi begitu Kak. Jadi ya modalnya justru terlalu besar. Hanya ya sekitar waktu itu 500-an kayaknya ya. 300 sampai 500 lah Kak untuk katong bisa cetak baju. Terus untuk penjualannya katong Kupang saja. Kalau untuk Kupang, kota Kupang keseluruhan katong free ongkir jadi antar sendiri. Nah yang dua baju terakhir, 3 baju terakhir itu ada yang pesan sampai luar. Nah katong sonde mampu untuk bayar ongkir sampai keluar. Jadi katong tawarkan kemana kalau dong bayar ongkir sendiri, katong cek ongkir dan lain-lain, dan memang dong bersedia untuk bayar sendiri di ongkir gitu kan. Jadi ya katong kasih upgrade di produknya terus karena memang fokus ke kaos Kristen kan Kak. Jadi ya produknya bahan dari dipung kain sendiri, terus dipung desain dan semua yang katong pakai di situ tuh original buatannya katong gitu Kak. Jadi sonde ada yang katong copot dari internet atau dari apa kan copyrightnya orang gitu Kak. Jadi ya semua yang katong jual di situ ya. Itu jualannya di mana? Di Facebook atau di Instagram atau di mana? Kalau jualannya di Instagram dan Facebook Kak. Tapi rata-rata yang pesan sih dari Facebook paling banyak. Biasanya post di story dan itu biasa di inbox sendiri-sendiri masuk ke katong untuk dipesan. Tapi biasa kalau yang pesan ke katong tuh katong tanya duluan, katong sonde ada ongkir kalau ke daerah luar, jadi ke mana? Kan banyak sih yang pesan dari luar tapi sono bayar ongkir Kak, jadi ya maksudnya katong cancel. Mungkin itu perlu dicari solusinya tuh, nanti kita diskusi lagi. Iya Kak. Oke. Tips bagi yang mau memulai usaha seperti begini gimana? Ya? Karena banyak juga yang suka desain. Kalau yang mau usaha seperti kami, ya teman-teman tentukan dulu mau membangun brand atau sekedar menjual. Karena kan kalau desain dijual bisa juga, tapi untuk pasarnya ya mungkin masih susah gitu. Jadi ya kalau teman-teman mau membangun satu brand seperti kami, berarti teman-teman harus memulai dengan yang pastinya butuh modal. Modalnya bukan hanya uang. Uang itu pasti, tapi bukan hanya uang. Kalau seperti kami ya butuh desain, karena kan orang melihat sesuatu menarik baru mereka beli, begitu. Terus melihat kebutuhan juga. Kira-kira kenapa kami memilih clothing? Karena kan baju akan dipesan oleh orang setiap zaman dan itu tidak akan hilang, begitu kan. Jadi kenapa memilih baju? Dan kalau teman-teman mau berjualan seperti kami harus perhatikan desain itu karena itu mengandung hak cipta dan sangat bahaya sekali kalau teman-teman mengambil desain dari orang lain terus dimasukkan ke produk teman-teman dan membawa nama teman-teman sendiri, karena bisa jadi satu masalah besar untuk teman-teman, bisa rugi lebih besar dari yang teman-teman curi, begitu ya, kata kasarnya seperti itu Kak. Oke, baik ya. Tapi ya omsetnya belum menandingi ya di atas 12 juta per bulan, mereka pemain besar ya. Wih, belum Kak. Ya, tapi kalau untuk tiap bulan 200-an ada lah. Di atas itu bisa ya. Saya jadi berpikir kalau ikut Ferdi gajinya kayak manajer ya. Yang berikut untuk makanan, Kak Nas bisa sharing sedikit apa yang dijual dan bagaimana menjualnya, karena banyak orang yang menjual makanan. Ya, ya silakan Kak Etnas. Halo Kak, maksudnya ini kita harus ngomong apa? Ya, maksudnya Etnas jualan apa dan bagaimana mulai menjualnya dan kenapa orang mau beli produk Etnas, karena jualan makanan kan banyak. Oke baik Kak, terima kasih.
Pertama, saya memulai berjualan waktu pandemi kemarin. Jadi saya berjualan itu belum terlalu lama, baru 1 bulan, dan jalannya baru 3 kali. Tapi Ya bagus buat pemula. Ya, di situ saya bersyukur karena baru 3 kali saja ya, keuntungan sudah lumayan. Hanya sekarang lagi break, tidak melanjutkan karena mau fokus di TA. Tapi saya akan memulai kembali kalau waktunya sudah pas untuk saya memulai. Gitu. Apa-apa saja yang dijual? Yang saya jual ada stik ubi ungu, ada stik bayam, ada cheese stick atau stik keju, ada brownies coffee sama baby donut. Buat sendiri ya? Iya. Nah, ini istri idaman, jago masak. Oke ya, jadi itu yang dijual ya. Selama ini waktu menjual cukup laris, banyak peminat. Ya, puji Tuhan, Kak. Pertama memulai saya ragu, Kak. Saya ragu, tapi disitulah kalau kita betul-betul menaruh harapan percaya pada Tuhan, dan saya merasakan betul baru pertama, tapi di luar dugaan bahwa saya akan menerima banyak pesanan. Itu sangat luar biasa, dan itu cerita saya, dan betul-betul saya mengalami itu. Itu karena Tuhan, saya percaya itu. Puji Tuhan. Jadi, dan tadi juga etos menyerah ya. Oke. Baik, jadi ini beberapa teman sudah ada. Nah, teman-teman bisa bertanya nih. Ini ada yang ini semua bagian ada makanan, elektronik dan juga fashion ya. Teman-teman bisa tanya apa yang teman-teman mau tanya ke mereka. Kalau saya juga bisa bantu jawab, silakan teman-teman bisa tanya supaya mereka bisa memberi masukan. Ada beberapa teman juga yang jualan bunga, jualan kaktus, tapi mereka tidak ada di sini ya. Saya minta yang ada saja. Silakan teman-teman mau tanya langsung. Di pertanyaan apa, men? Besok habis baca terus ini. Ya, ini ada pertanyaan ke Pak Doniarto, Pak Arto, untuk mendesain baju biasa kakak desain menggunakan HP atau laptop, dan aplikasi apa yang kakak pakai untuk mendesain baju? Ya, silakan Kak Arto untuk menjawab. Makasih, Kak. Kalau untuk desain sendiri ya pakai laptop sih. Biasa kalau aplikasi biasa pakai 2. Jadi Adobe Illustrator untuk desain dia punya model, dan Adobe Photoshop untuk desain mockup-nya. Jadi kalau teman-teman lihat IG-nya kami, Cross Zero Cloth, mockup yang kami tampilkan itu diedit dari Photoshop. Jadi mockup tuh teman-teman bisa lihat previewnya baju, kira-kira kalau dipakai nantinya jadinya seperti apa. Jadi pakainya itu 2 sih, Kak. Ya lumayan berat untuk laptop, tapi masih bisa lah. Oke, ya, memang kalau Pak Arto ini memang sudah kelas atas dalam hal desain Premiere, After Effects juga bisa. Mereka tim media pelayanan juga. Nah, teman-teman bisa kok chat langsung dengan Kak Arto untuk tanya-tanya. Kalau teman-teman mau belajar tentang media ya, karena dia sudah memulai dari SMA dan memang sangat jago, bisa sampai mixing musik dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa tanya langsung ke Kak Arto ya. Ada lagi pertanyaan dari yang lain buat teman-teman yang lain? Nah, teman-teman kalau mau mulai bisnis Babe, teman-teman, saya sarankan ini biasanya kalau teman-teman di barang bekas, maka seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Ednas, barang yang saudara jual harus barang yang berkualitas. Kenapa? Karena sekali orang dapat barang saudara dan orang tidak rasa makan saudara jual rujaknya tidak enak, orang tidak akan pesan lagi gitu. Orang sudah memblacklist kita. Terus yang berikut, berani pasang harga. Nah sekarang ini banyak yang jual, mereka kalau tanya harga inbox, ya orang langsung malas gitu loh. Inbox kenapa? Karena mungkin mereka jual jauh lebih mahal atau mereka takut pesaingnya tahu harganya. Tapi kalau saudara jual makanan, saya rasa saudara bisa lihat tuh semuanya pasang harga. Nah ada banyak grup di Kupang ya, grup Babe, grup Bikin Lapar dan lain-lain. Saudara bisa jualan di sana dan banyak. Saudara bisa lihat animonya. Yang penting jangan patah semangat. Kalau saudara baru jual 1-2 kali, jangan patah semangat. Ya. Kak Icam dengan kakaknya juga berjualan rujak, dan mereka sekarang penjual rujak terbesar. Kayak omsetnya itu bisa, keuntungannya bisa 200 sampai 300 ribu per hari. Ya itu rujak saja ya. Dan itu luar biasa ya. Saya juga beberapa kali pesan ya. Jadi di sini banyak sekali pengusaha. Nah di pandemi ini banyak yang akhirnya bisa menjual.
Nah, kalau teman-teman jual di Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain, saran saya lebih baik teman-teman kalau tidak pakai nama asli, teman-teman pakai akun toko, ya. Jadi saudara buka toko di sana, kayak saya pakai akun toko Madano. Kenapa? Walaupun nanti di dalamnya ini karena saya tidak mau langsung dengan nama saya. Karena memang kebanyakan yang berjualan di sana juga pakai akun toko. Tapi kalau saudara hanya menjual 1-2 barang, maka saudara jual pakai nama sendiri, tidak apa-apa, ya. Saudara bisa masuk di sana. Jadi kalau saudara jual barang bekas kayak Korasel, Prelo, Bukalapak, Shopee, Tokopedia memang agak sedikit rumit, tapi saudara juga bisa berjualan di sana. Kalau Prelo dia akan men-charge ya apa yang kita jual. Jadi dia men-charge sekitar 5-10% dari barang yang kita jual, ya. Nah, kalau teman-teman berjualan di sana, maka teman-teman harus betul-betul berhati-hati dengan orang yang langsung tiba-tiba chat dan bilang membeli dan berhubungan lewat WA. Saya sarankan teman-teman tolak, karena itu pasti penipu. Jadi saya pertama kali juga hampir saja tertipu dengan cara begitu, ya. Tapi terakhir saya akhirnya menyadari, mereka bilang mereka tidak bisa transfer jualannya, uangnya, mereka pakai ATM jenis khusus, dan mereka meminta kita untuk menjawab, mereka telepon kita dan menjawab kita yes, padahal itu sama mereka mau supaya dia mendapat nomor rekening kita dan mengambil uang kita semua. Jadi teman-teman jangan pernah mau berhubungan langsung kalau saudara berjualan di Tokopedia dan lain-lain. Berhubungan lewat chat, berhubungan lewat tombol-tombol pembicaraan yang ada di sana, ya. Kira-kira begitu teman-teman. Silakan, ada lagi yang mau bertanya?